Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safawani Zakiyah Johana, NIM 1982309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengerjaan 4 butir soal seismologi. Yang pertama, pada gambar pertama ini dibagi 3 terlebih dahulu. Di sini ada mantel, outer core, dan inner core. Untuk pengerjaannya, saya menggunakan rumus GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian setelah diperoleh nilai A, saya menggunakan rumus GLBB juga yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Rumus seperti itu digunakan pada bagian mantel, outer core, dan inner core. Setelah semua waktu itu diperoleh dari rumus tersebut, dari hasil yang tadi, dijumlahkan ketiganya. Kemudian setelah dijumlahkan, dikalikan dengan 2, karena yang ditanyakan adalah diameter bumi, untuk melintasi diameter bumi. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua juga menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, kemudian menggunakan T sama dengan P0 ditambah AT, sehingga diperolehlah nilai T, kemudian sama dikali dengan diameter yang sama, namun berbeda pada nilai percepatannya, yaitu diperlambat. Jadi rumus yang digunakan adalah Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2AS, sehingga diperoleh nilai T itu sendiri, kemudian juga dikali dengan diameter pada matahari itu sendiri. Kemudian selanjutnya nomor 2, yang ditanyakan adalah minimum dan maksimum kedalaman air. Yang B, kedalaman dapur magma ke atas dari dasar laut. Minimum kedalaman air menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, di mana V-nya adalah nilai 1,5 yang diketahui di soal. Kemudian nilai T yang minimum ini diperoleh dari grafik pada soal. Kemudian untuk maksimum kedalaman air menggunakan rumus yang sama, yaitu S sama dengan V dikali T dengan nilai V yang sama namun dengan waktu yang berbeda, yaitu 4,7, sehingga diperolehlah nilai minimum kedalaman air adalah 6,75 km dan nilai maksimum kedalaman air adalah 7,05 km. Kemudian untuk menyelesaikan soal yang B, yaitu kedalaman dapur magma ke atas permukaan dari dasar laut, menggunakan rumus yang sama juga, yaitu S sama dengan P dikali T dengan kecepatan yang berbeda, yaitu 5 km per detik, dengan T adalah hasil dari selisih T kerak gelombang P dikurangi T laut. Dihasilkan 0,2, sehingga kedalaman dapur magma ke atas permukaan dua buah butir soal, yaitu tuliskan persamaan untuk gelombang yang menjelaskan perpindahan U sebagai fungsi dari X dan T, dan B berapa regangan maksimum untuk gelombang ini. Untuk menyelesaikan soal yang A, saya menggunakan rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, di mana nilai A, nilai omega, dan nilai K itu diperoleh dari gambar yang ada pada soal nomor 3. Kemudian untuk menghitung berapa regangan maksimum pada gelombang ini, saya menggunakan rumus E sama dengan delta L per L0, di mana delta L adalah L akhir dikurangi L0 per L0. Jadi 8 dikurangi 0 per 0 sama dengan 0. Kemudian soal yang terakhir atau soal yang nomor 4, karena perjalanan cahaya dari A ke B, menggunakan rute yang tercepat dalam medium seragam, jalur terpendek dan sinar cahaya mengikuti garis lurus, sehingga diperoleh waktu sama dengan jarak per laju. Kemudian pada gambar ini saya
mengibaratkan titik P berada di sini. Nah, sehingga untuk mendapatkan waktu minimum antara titik A dan B, saya menghitung dulu jarak dari A ke P, kemudian jarak dari P ke B. Nah, T1 pada A ke P yaitu AP per C1 sama dengan akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat per C1. Kemudian pada B ke P atau P ke B, rumusnya adalah T2 sama dengan PB per C2 sama dengan akar dari B kuadrat ditambah D min X dikuadratkan per C2. Untuk mencari nilai minimum atau waktu minimum yang tadi menggunakan rumus turunan, yaitu dt per dx sama dengan x per c1 akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat min d min x per c2 akar dari b kuadrat min d min x dikuadratkan. Kemudian dt per dx sama dengan sin theta 1 per c1 min sin theta 2 per c2. Karena dt dx adalah fungsi naik dari x, maka diperoleh sin theta 1 per C1 sama dengan sin theta 2 per C2. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan C1 per C2. Dengan menggunakan rumus indeks bias N, digunakan untuk mengganti C. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan C per N1 per C per N2. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Kemudian yang ini dikali silang atau di cross, sehingga diperolehlah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sehingga pada soal nomor 4 terbukti memberikan hasil yang sama dengan hukum Snell, di mana hukum Snell itu sendiri merupakan persamaannya adalah N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.